Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh pemirsa kita kali ini ya, karena kali ini kami pertama kali dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, Pengurus Besar PB PAPDI mengadakan PAPDI Forum untuk puasa dalam bentuk webinar. Kali ini kami mengangkat topik puasa dan ibadah Ramadan selama pandemi COVID-19. Untuk mempersingkat waktu, kami akan persilahkan Dr. Sali Nasution sebagai Ketua Umum PB PAPDI untuk dapat memberikan sambutannya. Pada Dr. Sali, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator Dr. Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin sekalian di seluruh Nusantara yang pada siang hari ini sempat mengikuti acara webinar kami. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami dari PAPDI, dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, mengadakan webinar membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan di era pandemik COVID-19 pada saat ini. Tahun ini kita menjalankan ibadah puasa Ramadan kita di suasana yang mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita sedang dilanda pandemi COVID-19, tapi insya Allah ini tidak akan menghalangi pelaksanaan ibadah kita 1 bulan ke depan. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan topik yang kami angkat pada siang hari ini mengenai imunitas atau sistem ketahanan tubuh dan puasa pada kondisi penyakit-penyakit kronik akan dapat memberikan pencerahan dan menguatkan kita untuk tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan walaupun di era yang berbeda, yaitu era wabah COVID-19. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa menguatkan kita menyambut bulan suci Ramadan tahun ini. Selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Sali Nasution sebagai Ketua Umum PB PAPDI atas kesediaannya memberikan sedikit kata-kata untuk webinar kita kali ini. Saat ini kita sudah kedatangan 2 orang pembicara yang sudah sangat ahli di bidangnya tentunya, sesuai dengan topik kita kali ini, bagaimana melaksanakan ibadah Ramadan, puasa dan ibadah Ramadan selama pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam 2 bulan terakhir ini, 1,5 bulan terakhir bisa dikatakan seluruh perhatian kita terutama dari kami tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat dan juga seluruh yang berada di dalam dunia kesehatan concern sekali dengan masalah COVID-19 ini. Nah, memasuki Ramadan atau bulan Ramadan tentu ada beberapa yang harus kita persiapkan secara ritual. Tentu kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan, tapi apa yang harus kita persiapkan secara fisik dan juga mental. Dalam hal ini 2 pembicara kita, yaitu satu yang pertama Profesor Dr. Iris Rengganis, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Terima kasih Prof. Iris sudah datang. Dia akan membawakan topik imunitas dan puasa Ramadan di masa pandemi COVID-19 ya. Ini terkait sekali dengan, karena ada beberapa pertanyaan mungkin apakah puasa ini, beberapa pasien ataupun awam bertanya apakah puasa ini mempengaruhi imunitas dok gitu, atau apakah dengan berpuasa imunitas ini akan turun gitu, ataukah pada pasien-pasien yang ada gangguan imunitas apakah bisa berpuasa seperti itu. Nanti kita akan dengar pembahasan dari Prof. Iris. Dan yang kedua, ahli yang kedua yaitu Dr. Seva Wisaksono Pitoyo, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi, yang banyak sekali juga menangani pasien-pasien COVID-19 ya, yang akan membahas dari sisi pada mereka yang mempunyai penyakit kronik, bagaimana berpuasa dan terkait dengan masa saat ini pandemi COVID-19. Untuk pembicara pertama, saya persilahkan Profesor Dr. Iris Rengganis untuk dapat memulai presentasinya. Prof. Iris, saya persilahkan. Terima kasih Dr. Nadia. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sedikit bincang-bincang mengenai imun sistem pada puasa di zaman COVID ini. Kita tahu bahwa sistem imun sistem itu merupakan hal yang sangat penting sekali untuk melakukan segala sesuatu apapun ya, terutama saat ini. Banyak sekali pertanyaan COVID itu, jadi apa kita boleh puasa apa enggak? Imun sistem itu menurun. Apakah itu benar? Ya, kita akan lihat bahwa kondisi imun sistem kita
bagaimana. Nah ini pada gambar ini kalau kita lihat ya di sini, ini adalah seorang yang terinfeksi, ya terinfeksi COVID. Ya dia akan menginfeksi ke paru-paru kita tentunya ya melalui pernapasan. Ya jadi paru-paru kita yang terinfeksi. Pada saat itu terinfeksi, nah itu sel-sel di dalam tubuh kita, sel-sel imun sistem itu tidak tinggal diam. Ya semua akan bergerak ya sel-sel imun sistem kita. Ya jadi ada sel-sel yang membentuk antibodi, ya ada sel-sel lain juga yang ikut sebagai tentara-tentara terdepan, yaitu terutama pada sel darah putih ya yang kita sebut neutrofil ataupun ada monosit, makrofag, itu nama-namanya ya. Tapi yang penting bagi kita adalah kita tahu sel darah putih lah yang merupakan tentara terdepan bagi kita. Dan ini juga ada satu sel darah putih yang namanya sel B, itu yang akan nanti membentuk antibodi. Nah, melalui sel-sel ini dikeluarkanlah berbagai macam zat-zat yang menimbulkan menimbulkan peradangan ya atau infeksi. Nah, kalau kita lihat pada bulan puasa, bagaimana sih kekebalan tubuh kita secara orang normal saja ya? Secara orang normal kalau kita lihat bahwa puasa itu sangat baik sekali untuk imun sistem. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa sel-sel imun sistem itu tetap melakukan pergerakan, tetapi diberi waktu untuk istirahat. Ya, jadi sel-sel imun sistem itu sel-sel yang inflamasi atau peradangan, semua sel-sel peradangannya itu menurunkan efek-efek tidak mengeluarkan zat-zat yang menimbulkan peradangan. Ya karena diberi fase-fase istirahat, ya tidak ada apapun yang masuk. Jadi kita dalam kondisi baik, kondisi sehat, makan cukup, ya sahur buka cukup, ya itu semua memberi istirahat. Jadi ada fase istirahat juga di bulan Ramadan untuk badan kita. Kadang-kadang orang bilangnya detox ya, istilah detox ya, itu ada benarnya juga ya karena sistem imun kita pada saat itu diberi kesempatan untuk meningkatkan, justru ditingkatkan ya karena tidak ada apa-apa yang mengganggu. Jadi perut kita, usus kita juga diberi istirahat. Nah, itu penting sekali dalam hal ini. Tapi jangan lupa minum harus cukup ya, itu sangat penting sekali. Ya, kemudian sama kita berpuasa, kita juga meningkatkan imun sistem dengan cara makan banyak buah dan sayur dan juga tidur cukup. Nanti kita akan lihat ya. Di sini pertanyaannya, apakah pasien dengan gangguan imunitas dapat berpuasa? Sebetulnya yang ditakutkan kan pada penyakit autoimun. Ya banyak orang bilang aduh autoimun ini makan obat-obatannya menekan imun sistem. Boleh nggak berpuasa? Apalagi di zaman COVID seperti ini. Nah kemudian orang-orang yang alergi, ada asma, pilek-pilek alergi, kadang-kadang harus makan obat. Bagaimana? Apakah bisa berpuasa? Dan juga ada hal-hal yang menyebabkan penurunan kekebalan tubuh seperti pada penyakit AIDS ya atau HIV. Ya kemudian orang-orang yang menjalani pengobatan dengan imunosupresan, suatu obat yang menekan sistem imun dan juga obat-obat kemoterapi pada pasien-pasien kanker atau kanker ya. Orang usia lanjut atau lansia yang di atas 60 tahun, apalagi yang mempunyai penyakit bawaan ya, penyakit kronik ya, penyakit kronik seperti ginjal, paru, jantung dan diabetes. Nah, ini semuanya tentu akan menurunkan kekebalan imun sistem. Nah, bagaimana cara puasa yang baik pada pasien-pasien seperti ini? Nah, kita lihat berpuasa di zaman COVID ini ya, bagaimana cara berpuasa yang aman. Nah, tentunya kalau kita lihat sini, kita dalam kondisi ini kita harus ikuti peraturan pemerintah ya bahwa kita harus tinggal di rumah, ya bekerja dari rumah, belajar di rumah. Ya, ketentuan pemerintah harus kita ikuti. Ya, dengan demikian kita bisa berpuasa dengan nyaman ya dan efektif. Minum bisa cukup ya, usahakan 8 gelas sehari ya, kita atur ya puasa minum pada saat kita berpuasa. Air putih tentunya ya. Nah, kemudian makan banyak buah dan sayur itu tetap ya, jadi harus gizi seimbang pada saat kita sahur dan saat kita buka. Ini harus kita perhatikan ya. Olahraga boleh ya yang ringan menjelang buka, biasanya kita bisa lakukan olahraga ringan ya. Tidur cukup, kesempatan istirahat cukup baik 7 sampai 8 jam per hari. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan ya dengan banyak juga kita di tengah-tengahnya kita banyak sholat sunnah yang bisa kita jalankan selama kita berpuasa. Rokok ini harus tidak sama sekali, ya dilarang sama sekali, ya karena rokok itu akan menurunkan imun sistem. Jangan pada saat kita udah buka puasa kita merokok lagi, ya ini hal yang
di agama juga tidak baik, tapi di kesehatan juga tidak baik. Jadi sebaiknya harus dihindari. Ya, obat-obatan pada orang yang minum obat punya penyakit tertentu tetap dilakukan pengobatan tetap. Ya, artinya dia minum obat teratur. Kalau pagi malam itu mudah, ya. Tapi kalau pagi siang malam tanyakan kepada dokternya yang menanganinya. Ya, bagaimana cara minum obat yang baik, ya, pada kasus-kasus misalnya diabetes. Diabetes itu juga kalau yang berat tentu tidak dianjurkan untuk puasa, ya. Tetapi kalau yang ringan atau yang terkontrol dengan baik itu bisa berpuasa. Tetap harus konsultasikan ke dokter masing-masing. Ya, jadi jangan lupa kontrol ke dokternya dan tanyakan ke dokternya bagaimana untuk minum obatnya. Itu sangat penting. Nah, juga kebersihan pribadi secara umum ya untuk meningkatkan imun sistem pada saat ini jangan lupa ya kita harus cuci tangan walaupun tinggal di rumah ya. Setiap saat kita megang sesuatu kita jangan lupa cuci tangan dengan air mengalir dan sabun ya atau hand sanitizer selama 20-30 detik. Ini salah satu juga untuk meningkatkan imun sistem kita, mempertahankan ya supaya kuman-kuman itu tidak menempel pada tangan kita. Dan jangan menyentuh wajah ya sebelum kita mencuci tangan. Ini dibiasakan walaupun kita di rumah ya. Jadi ini sudah merupakan suatu kebiasaan saat ini ya. Permukaan yang sering disentuh dapat dilakukan disinfeksi seperti meja, pegangan pintu, ya HP ya dan sebagainya. Ya jangan lupa ya. Jadi itu selalu juga harus kita bersihkan. Nah, jangan lupa ini yang namanya disebut physical distancing ya. Jadi kita tahu menjaga jarak ya. Itu penting ya. Jadi selama ini tentu sudah tidak boleh bepergian lagi. Walaupun dengan kendaraan sendiri tidak dianjurkan untuk keluar kota. Kita menjaga imun sistem kita tetap selama kita berpuasa. Sekali lagi untuk kondisi gini tinggal di rumah ya. Tingkatkan daya tahan tubuh kita sebaik mungkin. Boleh minum vitamin kalau kita tidak yakin dari makanan kita itu kurang vitaminnya ya. Silahkan minum vitamin A, B, C, D, E. Juga boleh suplemen seperti zinc, selenium. Itu boleh dilakukan minum ya. Dan tidak keluar rumah kecuali mendesak sekali ya, dan jangan lupa memakai alat pelindung ya untuk keluar rumah, minimal masker harus dipakai ya, kalau perlu sarung tangan juga kita pakai. Menghindari kontak dengan orang lain ya, jangan bersentuhan sama sekali ya, apalagi bersalaman, berpelukan, sentuh pun tidak ya, ini harus dijaga ya karena kita harus menjaga imun sistem kita selama ini. Hindari kontak ya dengan yang batuk dan sedapat mungkin jaga jarak minimal 1 meter ya di tempat umum. Kita di sini juga sudah 1 meter antara kami bertiga ya. Bila harus berobat ke rumah sakit, terapkan prinsip physical distancing. Ini penting ya. Dan kebersihan pribadi. Ya, gunakan masker bila keluar rumah. Apapun kondisinya, pergunakan masker. Ya, jangan lupa. Bahkan di dalam rumah pun kalau ada beberapa orang ngumpul tuh tetap harus pakai masker. Karena kadang-kadang keluarga dalam satu ruangan itu kalau perlu pun kita pakai masker ya. Hindari tempat keramaian terutama bila ruangan tertutup ya. Ini tidak boleh ada lagi ya. Jadi ini sudah pemerintah sudah menetapkan. Jadi ikutilah peraturan pemerintah. Kalau kita mau sehat, mau kondisi baik untuk saat ini tetap tinggal di rumah, itu yang penting. Dan puasa itu kita bisa lakukan justru dengan tenang ya. Dengan puasa imun sistem kita dengan sendirinya juga meningkat ya. Nah, ini apa saja yang harus kita lakukan yang tadi sudah disebut. Jadi ini sebetulnya banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan imun sistem kita. Ya, jadi yang tentu yang harus kita jangan lupa banyak doa ya, banyak beribadah. Kesempatan kita di rumah untuk stay at home itu dengan beribadah ya di samping yang lain-lainnya. Nah, baiklah dari saya sekian dulu. Nanti ada pertanyaan silahkan untuk nanti. Terima kasih Dr. Nadia. Baik, terima kasih Prof. Iris. Pertanyaan nanti kita setelah sesi kedua selanjutnya. Kepada Dr. Seva, saya persilakan puasa Ramadan pada pasien dengan penyakit kronis di masa pandemi COVID-19. Mungkin Dr. Seva banyak pengalaman nih pada pasien-pasien ini. Silakan Dr. Seva. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, saya kali ini mendapat tugas untuk berbicara tentang bagaimana menjaga kesehatan bagi mereka-mereka yang sudah punya penyakit kronik di bulan Ramadan, terutama pada suasana atau pada kondisi sekarang ini pandemi COVID. Pada dasarnya sebetulnya secara cepat
menjaga kesehatan pada kondisi seperti ini kurang lebih hampir sama, karena pada dasarnya kan ini terutama menjaga imunitas saja supaya jangan mudah tertular, dan juga kita menjaga aktivitas kita supaya tidak mudah tertular. Jadi saya akan mulai dari keadaan yang sifatnya umum, nanti mungkin dalam diskusi boleh yang spesifik, dalam arti spesifik kondisi COVID-19 ini. Saya inginkan sama-sama bahwa bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah puasa, bahwa di surat Al-Baqarah Allah sudah mengatakan ayyama ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra walal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'an khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi sudah ditentukan hari puasa bagi siapa yang kemudian sakit atau dalam perjalanan, maka dia bisa melakukannya dan menggantinya pada sebanyak hari yang ditinggalkan. Bagi yang kemudian tidak mampu menggantinya atau berat menjalankannya, maka dia bisa membayar fidyah. Artinya apa? Bagi mereka yang punya penyakit, kalau tadi ditanya, kalau punya penyakit bagaimana puasanya? Jawabannya adalah kalau nggak puasa nggak apa-apa. Kan begitu. Tetapi memang dikatakan, kalau mencoba puasa dan ternyata kuat, itu lebih baik. Dan kemudian, kalau sekarang nggak kuat, bagaimana? Ya nanti kalau sudah selesai masa sakitnya diganti, kalau ternyata tidak bisa menggantinya karena sakitnya berkepanjangan, tadi penyakit kronik, maka mungkin tidak perlu mengganti. Karena itu menjadi dasar saya untuk memulai diskusi atau penyampaian pada kali ini. Misalkan ada Bapak Ibu sekalian yang punya sakit jantung dan juga hipertensi, maka tentu ketika sakit akut atau sedang sakit, sedang serangan, itu dianjurkan untuk tidak berpuasa. Tidur setengah duduk, kemudian kita bisa tetap melakukan ibadah dengan tilawah tanpa harus mengangkat mushaf. Jadi zaman sekarang kita bisa menggunakan meja kecil yang bisa menanggung mushaf itu sendiri, atau barangkali mengulang hafalan. Obat dokter harus diminum semua, termasuk obat diuretik, karena kita obat yang membuat buang air kecil. Karena memang kita tidak dianjurkan untuk berpuasa. Sedangkan apabila sakit kita itu tenang atau stabil, maka kita boleh berpuasa. Tapi memang hati-hati terhadap minum air dan garam-garaman saat berbuka puasa. Hati-hati juga dengan menggunakan obat kencing. Karena penggunaan obat kencing seringkali sebetulnya kalau kencingnya banyak, obat kencing itu agak kurang cairan sedikit, mungkin bagus buat jantungnya, tetapi kalau terlalu banyak, apalagi kita puasa, malah justru kurang cairan, itu juga berbahaya. Jadi mestinya obat kencing bisa diatur, misalkan diminum pada saat berbuka, dengan catatan bahwa memang kita tidak bisa terlalu malam minumnya, karena nanti buang air kecilnya menjadi berkepanjangan. Kalau berpuasa juga, usahakan untuk makan banyak sayur supaya buang air besarnya lancar dan tidak perlu harus mengeluarkan tenaga ketika buang air besar, karena itu akan memperberat fungsi jantungnya. Upayakan untuk menghindarkan lemak jenuh ya, misalkan susu full cream, kemudian kulit ayam, mentega, margarin, juga lemak-lemak trans pada makanan-makanan yang digoreng komersil, termasuk kerupuk. Ini akan meningkatkan kolesterol dan akan menurunkan LDL. Coba pilih makanan dengan lemak tak jenuh tunggal, ya seperti pada minyak zaitun, alpukat, kemudian juga ikan, termasuk ikan yang berminyak, kita bisa dapatkan minyaknya dari situ tanpa harus menaikkan kolesterol, margarin dan minyak sayur. Kalau tidak ada larangan, bagus kita perbanyak kacang, walaupun memang pada beberapa kasus kita dapatkan asam urat bisa naik sedikit bagi yang punya asam urat. Tentu ini berkaitan sama yang tidak memiliki asam urat. Kita sarankan untuk rutin melakukan pemeriksaan berat badan. Hati-hati kalau berat badan naik pada saat puasa tapi berat badan naik, jangan-jangan yang naik airnya gitu. Jadi perhatikan apakah itu bengkak atau tidak. Kalau itu bengkak, barangkali masalahnya bukan puasanya, tetapi penyakit kita sedang berat. Nah, kalau memberat berarti dia akut, berarti puasa mesti dibatalkan. Untuk tekanan darah, kalau ada alatnya meteran sendiri di rumah, nadi, napas diukur,
target kita lah tekanan darah normal. Kalau mulai naik mesti konsultasi ke dokter, bagaimana caranya agar tekanan darah turun sedikit. Kalau terlalu rendah, mau tidak mau kita harus mempertimbangkan apa kita mulai membatalkan puasa untuk minum. Latihan ringan tetap perlu dilakukan, berjalan, dan jangan lupa sholat tarawih itu sudah cukup untuk memberikan aktivitas latihan sederhana bagi tubuh. Terus bagaimana dengan penyakit ginjal dan juga mereka yang melakukan dialisis? Yang jelas protein, air, dan garam harus pas. Jadi tidak boleh berlebih, tapi juga tidak boleh kurang. Kalau mereka-mereka yang punya sakit ginjal tapi belum cuci darah, katakanlah stadium 3, stadium 4, atau stadium 5 yang belum mau cuci darah, maka protein dibatasi, mungkin setengah sampai 0,6 gram per kilogram berat badan, jadi jatuhnya sekitar hanya 25 sampai 30 gram per hari. Kalau 25 sampai 30 gram per hari itu kira-kira daging 100 gram saja sehari. Daging 100 gram saja sehari untuk sejumlah itu. Kalau sudah cuci darah bisa naik sampai 0,8 bahkan 1, tapi kita sarankan sekitar 0,8 gram per hari atau kira-kira 180 gram daging sehari semalam. Jadi memang agak dibatasi dari protein. Untuk air, kiatnya adalah begini. Coba urin atau kencing ditampung sehari semalam, kita tahu jumlahnya berapa. Terus jumlah minum kita dalam sehari semalam ketika kita puasa adalah sebanyak kencingnya ditambah 1 gelas. Untuk mengganti kehilangan keringat yang ada. Tapi kalau sudah cuci darah, nah kalau kita sudah cuci darah lama, kita tahu kebiasaan kita sehari-hari buang air kecil berapa, minum kita berapa, gitu kan. Jadi disesuaikan. Rata-rata sih umumnya orang-orang yang sudah cuci darah 1 liter sehari cukup untuk memenuhi kebutuhan minum. Jangan lupa bagi yang sakit ginjal jangan kemudian minum banyak buah yang mengandung kalium. Jadi jangan mentang-mentang puasa, giliran berbuka balas dendam banyak makan pisang, jeruk gitu ya, mangga, tomat itu bisa melonjakkan kalium, itu dijaga sedikit. Kemudian cari hidangan yang bukan lemak tinggi, kemudian usahakan untuk merebus dan cukupkan makanan yang mengandung kalsium atau kalau perlu suplementasi. Terus bagaimana dengan teman-teman atau saudara-saudara yang mengidap diabetes, gulanya ditargetkan 90 sampai 140. Berkaitan dengan COVID saat ini, kita melihat bahwa mereka yang sakit jantung, sakit diabetes, itu adalah yang faktor berisiko untuk mendapatkan COVID yang lebih berat. Dengan demikian, maka pada masa seperti ini, buat semuanya yang memiliki masalah yang tadi, itu diharapkan untuk menjaga betul agar semuanya terkontrol, termasuk gulanya. Kalau gula tinggi, itu sebabnya karena sel tubuh tidak bisa memakan gulanya secara gampangnya begitu. Sehingga kemudian ketika produksi oleh badan dan juga makan kita mengandung gula itu atau dikonversi menjadi gula itu ada terus, maka gula makin lama akan makin tinggi di darah karena tidak terpakai oleh sel di badan. Nah, masalah dalam gula darah atau diabetes itu gula bisa terlalu rendah atau yang disebut sebagai hipoglikemi. Ini biasanya karena obat terlalu banyak atau terlalu tinggi karena obatnya kurang. Kalau hipoglikemi itu bisa keringat dingin, berkunang-kunang, kejang, bisa juga pingsan. Itu harus hati-hati pada orang yang diabetes dan minum obat. Yang hiperglikemi sebaliknya bisa mata kabur, kepala sakit, merasa lelah, rasa haus. Ini juga harus hati-hati karena ini yang harus dijaga. Jadi kalau mereka-mereka yang sakit gula darahnya sebelum Ramadan itu sudah tidak terkontrol, maka selama ini sel-sel dalam badan maksud saya itu akan menganggap bahwa gula darahnya kurang karena tidak bisa masuk gulanya ke sel walaupun gula darahnya tinggi. Kalau sampai 12-16 jam gula darah tinggi terus, itu biasanya gula akan diambil dari hati, tapi kalau lebih dari itu akan diambil dari lemak, akan menimbulkan zat keton. Keton ini yang kemudian akan berbahaya buat tubuh. Sehingga mereka-mereka yang gula darahnya selalu tinggi, itu beresiko untuk timbul keton apabila dia tidak mengkonsumsi gula atau makanan dari luar, tapi mengambil dari lemak tubuhnya. Karena itu, mereka yang gula darahnya selama sebelum puasa tidak terkontrol, dianjurkan tidak berpuasa. Juga mereka menggunakan insulin lebih 2 kali sehari. Kenapa? Karena makanannya hanya 2 kali sehari, kalau insulinnya harus 3 kali, mereka tidak bisa. Karena mereka harus makan pada saat menyusui insulin. Mereka yang hamil, kemudian orang tua yang tidak bisa merasakan haus, tidak merasakan gejala gula darah naik atau turun, itu tidak dianjurkan. Yang pernah ketoasidosis, punya kelainan ginjal, jantung, hati, hipertensi, atau gula darah pernah drop di bulan Ramadan tahun lalu, itu kita sarankan sudah kita kali ini tidak puasa dan menyiapkan diri untuk fidyah.
Untuk yang tipe 1 kita juga tidak sarankan kecuali yang sudah bertahun-tahun terkontrol. Kemudian dietnya bagaimana? Disarankan jangan yang goreng, terutama makanan itu banyak sayur dan karbohidratnya yang kompleks ya, seperti oat, kemudian beras merah, kemudian kadar gula juga harusnya dikontrol teratur. Setahu saya sekarang ini banyak aplikasi untuk penderita diabetes untuk melihat pola makan ya, makan itu cukup atau tidak, gula darah terlebih atau tidak, itu banyak aplikasinya. Untuk sahur bagaimana? Kita sarankan karbohidrat kompleks seperti gandum, itu supaya penyerapannya lambat, metabolisme lambat sehingga bertahan lama. Untuk sahur usahakan sedekat mungkin kita mengambil sunnah, yaitu sedekat mungkin dengan subuh. Untuk berbuka bagaimana? Boleh karbohidrat yang sederhana. Jadi seperti buah, begitu boleh, tetapi tidak boleh terlalu banyak. Yang nggak boleh adalah, yang tidak boleh adalah gulanya asli. Gula pasir, gula aren, gula biang, gula jawa, itu tidak boleh. Ya, terlalu berlemak juga dihindari. Terus malamnya bagaimana? Malamnya snack boleh sedikit, tapi jangan tidur setelah makan malam. Jadi beri waktu 2 jam. Inilah saatnya kita menggunakan waktunya untuk tilawah, untuk taraweh, dan seterusnya. Ya. Dengan demikian kita yang penting jangan makan berlebihan. Pengaturan obat bagaimana? Bagi yang pakai obat metformin 2 kali sehari, 3 kali sehari, diubah menjadi 2 kali sehari. Kalau makan mau bukanya kelihatannya perlu banyak, minum obatnya bisa 2. Ada obat yang biasa diminum pagi hari, sebelum sarapan, diubah menjadi pada saat berbuka. Kalau ada obat yang diminum 2 kali sehari karena kelompok sulfonylurea, maka yang sebelum sahur diminumnya hanya setengah dosis. Makan bagaimana? 40% kita sarankan waktu sahur, sementara waktu buka dan malam itu 50-60% dengan pembagian bukanya itu takjil 10%, setelah maghrib 40%, dan kemudian nanti setelah taraweh 10% lagi. Olahraga sarannya adalah sesudah puasa, jangan sebelum puasa, artinya sebelum buka maksud saya, jadi setelah berbuka, bukannya sebelum berbuka. Boleh saja, tapi jangan berlebihan. Terus yang penting di masa COVID ini tetap lakukan penjarakan, jadi disarankan tarawih di rumah. Kita ingat bahwa Rasulullah sebagian besar tarawihnya justru di rumah, hanya 3 hari pertama bulan Ramadan di masjid. Jadi kita perbanyaklah kita sholat di mihrab kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Ingat dan doakan orang lain untuk menjaga silaturahim. Jadi silaturahim itu tidak harus bertemu, tapi dengan cara mendoakan dan mengingat saudara kita, umat muslim, sahabat, keluarga, tetangga itu sudah saling bersilaturahim, walaupun kita tidak bertatap muka. Perbanyak vitamin, antioksidan, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Iris. Kalau demam saat ini, karena risiko COVID ada, kita sarankan untuk membatalkan puasa, bukan untuk makan banyak-banyak, tapi untuk minum banyak-banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Saifa. Kedua pembicara sudah menyampaikan topiknya dengan sangat baik. Sudah banyak pertanyaan ini, Prof dan Dok. Kita sapa dulu, mungkin ini yang nonton jauh-jauh nih, selain yang Jakarta, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jambi, Batam, Semarang, Palembang, Lampung, Balikpapan, seluruh Indonesia ya. Kita bersyukur sekali banyak yang bisa ikut kali ini. Ya. Baik, ada beberapa pertanyaan, mungkin saya mungkin Prof. Iris dulu ya, Prof. Ada satu pertanyaan, atau Dr. Saifa juga mungkin bisa menjawab juga. Jadi ada yang bertanya, saya pernah membaca ada beberapa penelitian bahwa puasa dapat menekan reaksi inflamasi. Mekanismenya bagaimana, Dok? Mungkin Prof. Iris dulu. Ya, silakan Prof. Iris. Ya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan ya, bahwa puasa itu kita diberi istirahat ya. Jadi sel-sel semua dalam tubuh istirahat ya. Jadi kalau kita tinggal di rumah, nggak ada infeksi, nggak ada apa-apa, semua akan berjalan dengan baik ya. Jadi itu sebetulnya sudah lama dipelajari penelitiannya. Jadi sel-sel inflamasi juga tidak akan mengeluarkan zat-zat inflamasi. Karena selain tidak ada infeksi yang masuk, juga diberi waktu untuk istirahat. Jadi sel-sel di usus juga demikian. Ya, sehingga sistem imun kita bisa lebih ditingkatkan. Dan sebetulnya ada penelitian yang sudah dilakukan ya, yang itu terbukti bahwa sel-sel inflamasi yang biasanya mengeluarkan zat-zat inflamasi seperti misalnya ya saya sebut aja interleukin 6 itu contoh saja, itu justru diturunkan pada saat puasa. Dan waktu zaman COVID ini yang kita sebut pandemi COVID atau penyakit COVID ya, nanti Dr. Saifa yang lebih mengerti tentang penyakit COVID, itu ada satu zat yang paling
membuat kita infeksi atau peradangan, ya, inflamasi, itu adalah interleukin 6. Nah, pada saat kita puasa itu ternyata sel-sel yang makrofag dan sel-sel lainnya yang mengeluarkan interleukin 6 itu justru dia diturunkan. Jadi puasa itu sebetulnya baik sekali, ya, tidak hanya saat-saat itu saja, tapi saat-saat inflamasi yang menyebabkan peradangan itu semua diturunkan. Ya, jadi karena apa? Karena memang kita diberi fase istirahat. Jadi kalau kita lihat juga beberapa yang saya lihat dari saat ini ya, film-film atau YouTube yang ada, yang sekitar itu yang saya lihat, justru sekarang kota-kota di Eropa yang biasanya polusi dengan adanya mereka PSBB ya di sana ya, atau lockdown, itu kotanya jadi bersih, danau-danau jadi lebih hijau. Nah seperti itu ya, karena nggak ada kontaminasi. Demikian juga kita diberi waktu istirahat, usus kita tidak dimasukkan makanan-makanan beracun. Sekarang tadi Dokter Seva sudah mengatakan makanan-makanan untuk puasa, untuk sahur, untuk buka itu jadi pilihan. Jangan makan lemak banyak-banyak seperti itu, karbohidratnya juga dipilih, buah sayur ya. Nah itu hal-hal itu kan itu menguatkan kita, imun sistemnya akan lebih naik. Nah saya kira itu yang harus disadari oleh kita semuanya. Baik, terima kasih Prof. Dokter Seva, mungkin ada tambahan Dok? Iya, saya pikir sih betul, sudah selengkap, sudah disampaikan. Jadi ketika kita terinfeksi termasuk COVID, yang jadi masalah bukan hanya keganasan dari COVID-nya, tetapi reaksi badan terhadap infeksi itu. Ada yang disebut sebagai cytokine storm, badai cytokine yang tadi disebut oleh Prof. Iris. Di slide-nya selalu digambarkan bahwa cytokine itu menurun di kita berpuasa. Jadi reaksi berlebihan badan kita terhadap infeksi, terhadap COVID, itu justru juga bisa berbahaya. Ketika dia turun, mudah-mudahan reaksi kita menjadi tidak terlalu berlebihan. Dengan kata lain, apakah bisa dikatakan kalau kita berpuasa dengan melakukan tentu proteksi yang lain ya, Prof. Dok, misalnya physical distancing, menjaga hidup sehat dan berpuasa, apakah jadinya katakanlah resiko untuk mendapatkan infeksi atau resiko kalaupun mendapat infeksi menjadi lebih rendah? Bisa dikatakan seperti itu, Prof. Ya, sebetulnya ya, tapi kita juga turut aturan pemerintah bahwa tetap tinggal di rumah. Ya. Itu satu hal yang harus nomor satu yang harus kita perhatikan ya, stay at home ya. Jadi kerja di rumah, belajar di rumah. Tolong masyarakat mematuhi peraturan pemerintah. Karena kita dari kedokteran juga sebetulnya sangat menganjurkan seperti itu untuk mengurangi penularan. Dan hikmahnya adalah kalau kita tinggal di rumah, tadi Dokter Seva juga sudah menjelaskan, puasa kita akan lebih baik. Ya, lebih banyak kita bisa berdoa, beribadah pada Allah ya. Sholat sunnah bisa kita jalani. Kalau kita capek kita bisa istirahat di tempat tidur kita, nyaman kan. Tinggal tunggu waktu buka, olahraga sebentar, jangan lupa ya, yang ringan-ringan saja, jadi ada pergerakan dari badan kita. Nah hal-hal seperti itu kita harus syukuri sebetulnya. Di balik sesuatu itu, ikuti peraturan pemerintah dan syukurilah dengan kondisi puasa seperti ini kita bisa kumpul dengan keluarga kita. Yang tadinya hampir nggak ketemu, mungkin cuma sebentar-sebentar, kita berangkat pagi pulang malam, dari gelap, berangkat gelap pulang gelap, sekarang kita seharian ketemu sama keluarga kita. Itu alhamdulillah. Jadi untuk puasa ini tingkatkan sistem imun kita di dalam rumah kita bersama-sama dengan keluarga dan ibadah tentunya ya. Baik. Jadi kalau boleh ditegaskan, jadi bukan berarti kemudian kita puasa itu kita mungkin lebih tercegah dari tertular, tidak. Tapi kalau kita terinfeksi, imun kita tidak membuat kita menjadi sakitnya lebih berat. Lebih berat ya. Nah, baik. itu. Ya. Baik, Dokter Seva. Pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Dokter Seva dulu ya, Dok ya. Karena beberapa pertanyaan terkait penyakit kronis. Ada pasien yang harus minum obat biasa 3 kali sehari gitu misalnya, Dok, atau suntik insulin misalnya 2 sampai 3 kali sehari. Itu pengaturannya sebaiknya bagaimana, Dok? Kalau yang 3 kali sehari, apakah jadi 2 kali sehari atau tergantung masing-masing obat? Silakan, Dokter Seva. Ya, sebetulnya secara umum tergantung dari jenis obatnya. Tapi secara prinsip biasanya begini. Kalau yang 3 kali sehari itu dihitung karena makan 3 kali. Ketika makan 2 kali sehari, maka obat bisa digeser 2 kali. Kalau ternyata obat gula darah kita memang sulit dikendalikan dan tetap harus 3 kali, maka yang satu yang jatahnya siang bisa digeser malam.
tetapi mungkin dosis bisa dikurangi. Atau kalau makan kita tetap tidak terganggu, dosisnya digeser ke malam dengan dosis yang tetap, tergantung dari pola kita. Untuk insulin biasanya akan mengikuti pola yang sama. Jadi kalau di atas 2 kali sehari, biasanya insulin itu diberikan dokter ketika obat gulanya sudah tidak bisa diberikan, jadi harus naik kelas menjadi insulin. Jadi kalau sudah 3 kali, biasanya juga karena tidak bisa 2 kali, artinya gulanya sangat-sangat butuh pengendalian. Dengan demikian kita tidak anjurkan untuk berpuasa ini yang dianjurkan untuk fidyah, karena menjadi sulit mengatur dosis insulinnya. Tapi kalau dia masih bisa 2 kali sehari insulinnya, maka itu bisa kita akali, karena makan kita juga 2 kali sehari. Untuk menjaga kehati-hatian apabila gula darah ternyata tidak terlalu tinggi, sebelum sahur kita gunakan setengah atau 3/4 dosis. Mungkin itu. Baik, terima kasih Dok. Tadi untuk CKD ada yang bertanya, tapi sudah dijelaskan tadi Dok ya, untuk yang untuk yang hemodialisis rutin. Lalu untuk Prof Iris ada pertanyaan lagi nih Prof. Apa saja kriteria pasien autoimun yang tidak dianjurkan untuk puasa dahulu? Ya. Jadi untuk pasien-pasien autoimun biasanya mendapat pengobatan steroid ya, yang namanya steroid pasti teman-teman yang kena steroid itu pasti tahu apa itu steroid ya. Jadi itu yang menekan imun sistem, di samping obat-obat yang menekan imun sistem yang kita sebut imunosupresan. Nah, steroid itu adalah batasannya adalah bila mana boleh berpuasa kalau dosisnya di bawah 12 mg. Ya 12 mg, dan juga imunosupresannya tidak terlalu berat ya, artinya mungkin sudah dosisnya hanya 1 kali. Dan tentu sebelumnya harus konsultasi dengan dokternya, ya apakah bisa atau tidak. Karena sangat individual sekali, penyakit autoimun kan macam-macam. Dan walaupun nilai namanya sama, misalnya lupus, tetapi tiap penderita lupus atau tiap penyintas autoimun itu berbeda-beda, sangat individual sekali. Ya, jadi akan dilihat juga ada penyakit lainnya nggak di samping penyakit autoimun itu. Jadi tetap berkonsultasi pada dokternya yang merawatnya atau menanganinya. Tetapi prinsipnya puasa masih tetap boleh ya, puasa tetap boleh, malahan sistem imunnya akan lebih baik ya, tapi tergantung obat yang diberikannya. Baik, terima kasih Prof Iris. Lalu menyambung lagi pertanyaan yang tadi, bagaimana seandainya masyarakat atau pasien-pasien ini pada kondisi yang saat ini pertanyaannya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi saat sahur ataupun berbuka dengan baik misalnya Prof. Jadi karena satu dan lain hal mengingat kondisi saat ini mungkin tidak bisa memenuhi nutrisi dengan sangat baik. Ada saran minimal apa begitu Prof untuk yang bisa dikasih? Ya. Jadi kalau hal-hal itu untuk meningkatkan imun sistem tentu kita harus tambah vitamin ya, vitamin dan suplemen ya. Misalnya vitamin A, B, C, D. Kalau kita nggak yakin makanan kita bisa memenuhi kebutuhan vitamin itu, ya kita konsumsi saja vitamin. Tidak ada salahnya ya, karena sekarang banyak suplemen kayak zinc, yang lain dan selenium itu penting sekali ya. Kadang-kadang kalau ada gangguan perut kita kasih probiotik ya. Jadi sangat variasi sekali ya. Jadi seperti yang Dokter Seva katakan, jadi tetap anjurannya adalah makanan gizi yang seimbang. Waktu buka tidak boleh berlebihan ya. Jadi jangan pakai gula pasir, tapi pakailah misal korma, terus madu asli seperti itu yang kita bisa memberikan tip-tip untuk meningkatkan imun sistem kita. Ya, jadi kalau korma sekarang kan banyak aneka ragam ya, korma nabi silahkan kalau bisa. Kalau yang korma yang lain juga itu bagus ya. Jadi gulanya gula yang baik ya, bukan seperti gula pasir yang tadi dikatakan. Tidak dianjurkan untuk hal itu. Jadi makanan tetap harus seimbang, tambahlah vitamin, suplementasi ya supaya kebutuhan kita bisa terpenuhi seperti itu. Baik, terima kasih Prof Iris. Untuk Dokter Seva mungkin Dok, bagaimana puasa pada orang tua lebih dari 70 tahun yang mengidap penyakit diabetes ataupun darah tinggi ataupun kanker? Ada 3 nih yang saya satukan jadinya. Ya, baik. Jadi secara prinsip dasarnya tidak ada larangan bagi orang tua untuk berpuasa. Itu dasarnya dulu. Yang dianjurkan untuk tidak adalah ketika orang tua tersebut punya penyakit tambahan. Kan ada dong orang tua yang sehat-sehat saja ada gitu ya. Nah, kalau dia punya penyakit tambahan,
tadi kalau memenuhi kriteria yang saya ceritakan itu bisa dianjurkan tidak. Gula, kalau gulanya terkontrol selama ini kenapa tidak? Dengan tadi pengubahan sistem cara makan sudah dijelaskan. Kalau gulanya tidak terkontrol tentu kita dianjurkan. Kalau cancer begitu, ketika makannya baik, dia bisa mengatur timing makannya memang sesuai, sahurnya dia bisa makan, bukanya dia bisa makan, silahkan. Tapi yang jadi masalah adalah kalau makannya tidak jelas. Begitu mualnya hilang, dia bisa makan. Kalau mualnya timbul, makannya tidak bisa. Nah, ini menjadi sulit. Giliran mau sahur, lagi mual-mual. Siang-siang, tiba-tiba mualnya hilang. Jadi menjadi tidak mudah mengatur. Nah, kalau untuk ini, maka terpaksa, maka kita anjurkan yang begini tidak untuk yang terkena sebagai yang tidak usah berpuasa dulu. Ini yang terkena dengan keringanan dari rukhsah tadi. Ya, baik. Baik, terima kasih Dr. Seva. Nah, ini khusus pertanyaannya nih dok, mungkin Dr. Seva yang menjawab karena mungkin banyak kasusnya ya dok ya. Apakah pada pasien dengan ODP, atau PDP atau pasien confirm diperbolehkan berpuasa Ramadan? Mungkin maksudnya ODP mungkin ya dok ya, karena kalau PDP sama confirm mungkin kondisinya agak berat kalau menurut saya. Mungkin minimal ODP lah dok. Pasien sakit COVID itu tidak selalu berat. Ada pasien sakit COVID memang tidak banyak, jumlahnya tidak akan lebih dari 6%, itu bisa tidak bergejala. Bisa juga orang sakit COVID ringan, bisa juga orang sakit COVID hanya meriang. Dan itu total mencapai 70%, 80% orang sakit COVID seperti ini. Dengan demikian tetap, ya menurut saya tetap yang sama. Kaidah puasa itu adalah ketika dia tidak sanggup untuk melakukan puasa, sehingga dengan demikian yang ringan, yang sedang dan berat. Mereka yang gejalanya ringan, bahkan tidak bergejala, saya sih tidak melihat satu alasan untuk tidak perlu berpuasa. Kalau khawatir, tentu boleh berbuka. Sebab dasarnya juga demikian. Pertama merasa tidak sanggup, yang kedua khawatir. Ketika tidak, sebetulnya bisa jalan terus. Tapi ketika mulai timbul demam, dia perlu minum yang banyak. Dengan demikian, itu tidak bisa berpuasa. Tapi kalau ada sekedar tidak positif saja tidak ketahuan, atau kemudian sakit tenggorokan tapi sebenarnya tidak ada keluhan apa-apa, tidak demam, ya tentu bisa dicoba. Tapi kalau tadi ya mulai ada demam, saran saya tetap minum yang cukup. Jadi terpaksa kita memang tidak berpuasa. Baik, jadi kalau yang confirm positif tidak bergejala masih bisa puasa ya dok. Malah kalau kita lihat teorinya mungkin bahkan akan menekan inflamasinya sehingga tidak menjadi lebih berat ya. Kalau yang gejala ringan bisa dicoba gitu ya dok ya, sambil dilihat kalau memang tidak kuat bisa dilakukan buka puasa. Lalu ada yang bertanya juga pada ibu hamil ODP yang memaksakan berpuasa, apakah akan berpengaruh ke janinnya? Mungkin Prof. Iris dan Dr. Seva bisa kasih jawaban. Kalau ibu hamil kita tidak anjurkan berpuasa ya, karena dia mesti memberi anaknya atau bayinya, janinnya ya makanan yang cukup. Jadi sebetulnya itu salah satu yang boleh tidak berpuasa. Ya, Dr. Seva di sebelum langkah Pak Ustadz kita nanti akan lebih menekankan ininya kaidah-kaidahnya ya. Tapi kalau dari segi kesehatan, biasanya untuk orang hamil kita anjurkan untuk tidak berpuasa. Nanti dia boleh membayar puasanya setelah melahirkan, silahkan ya. Apalagi kalau ada ODP. Ya, lebih-lebih dia harus betul-betul makan sayur, buah setiap saat, minum cukup ya. Jangan sampai terjadi gejala-gejala yang menjadi kesakit ya, jangan sampai jadi PDP ya, seperti itu. Jadi ODP itu harus diperhatikan pada kondisi hamil, kecuali kalau dia nggak hamil ya. Gitu. Ya. Dr. Seva ada tambahan? Nggak cukup sih, udah cukup jelas rasanya sih ya. Prinsipnya hamil dapat rukhsah. Tapi apalagi kalau PDP sebenarnya mau ODP, mau PDP atau sehat tetap saja kalau hamil kan. Ya, tidak bisa juga, betul. Lalu untuk Prof. Iris mungkin Prof ya, ini banyak sekali yang bertanya mengenai suplemen sebenarnya Prof. Saya coba rangkum saja. Padahal suplemen juga sulit didapat kali saat ini ya Prof ya, karena banyak sekali yang mencari. Kalau mengkonsumsi suplemen lebih baik pada saat sahur atau buka. Lalu suplemen minimal apa yang paling tidak istilahnya ini bisa semuanya lah gitu, bisa memperbaiki sedikit imunitas gitu.
Silakan Prof. Yang baik sih tentu waktu sahur ya, sebetulnya ya, vitamin waktu sahur pagi hari itu yang paling baik sebetulnya. Tapi kalau mau malam ya nggak apa-apa juga, tapi kan jadi kita terlalu aktif nantinya, ya itu aja. Nah kalau yang mana sebetulnya nggak ada merek khusus ya, multivitamin. Kita biasanya memberikan hanya multivitamin. Ya ABCDE lengkap ya, kalau kadang-kadang bisa C-nya sendiri, kadang-kadang D-nya sendiri, kalau dibutuhkan vitamin D yang sekarang lagi marak ya, bahwa itu juga ternyata vitamin D itu meningkatkan imun sistem. Jadi nggak hanya untuk tulang, tapi imun sistem juga ditingkatkan oleh vitamin D3. Ya karena itu dianjurkan berjemur ya, bagi orang yang nggak ada penyakit autoimun tertentu, itu boleh berjemur ya. Jadi orang normal juga berjemur, itu juga marak. Banyak pertanyaan jam berapa, itu sebetulnya tergantung letak kotanya. Ada yang bilang jam 10 sampai jam 1, ada yang bilang jam 8 sampai jam 11 atau 8 sampai 10. Ya, tapi kalau dari kita, dari Perhimpunan Alergi Imunologi, kita biasanya antara jam 9 jam 10 lah. Yaitu 2 kali seminggu saja, cukup hanya 10 menit saja ya. Tapi itu bagi orang yang tidak autoimun. Orang autoimun memang tidak semua juga boleh kena matahari, tapi ada juga orang autoimun boleh kena matahari ya. Jadi itu harus tanyakan ke dokternya. Tapi kalau untuk suplemen vitamin A, B, C, D, E itu yang paling aman ya, boleh tambah yang ada selenium, ada mineralnya zinc ya, ada kalsium, ya itu silahkan saja ya. Tapi saya tidak menyebutkan merek tertentu, tapi yang mengandung hal-hal seperti itu baik. Kalau mau tambah ke rempah-rempah, ada bilang jahe merah silahkan, kunyit itu silahkan saja, tapi bikin sendiri aja ya, karena kita nggak tahu kalau dosis yang dari kapsul atau tablet yang dijual ya, bikin sendiri juga lebih enak ya. Baik, terima kasih Prof. Jadi pada kasus autoimun juga kalau terkontrol masih bisa ya Prof ya, tapi kalau masih sering flare up tentu tidak bisa ya Prof ya, sama tadi pertanyaan ini. Ya, ini juga ada yang bertanya, ini agak menarik. Saya belum pernah baca artikelnya sebetulnya, tapi mungkin ada ya di media sosial mungkin ya Prof Dok. Jadi ada artikel yang mengatakan bahwa puasa di tengah pandemi COVID ini ide yang buruk. Karena alasannya adalah rendahnya gula, kemudian muncul lonjakan gula dapat membahayakan. Apakah benar? Mungkin pada saat puasa gulanya rendah, lalu buka puasa gulanya naik, lalu dianggap berbahaya. Apakah benar, Dok? Silakan Prof Iris dan Dr. Seva. Ya. Sebetulnya waktu kita berpuasa memang kan semuanya jadi menurun ya, kadar gula darah juga jadi bagus ya sebetulnya ya, tetapi tidak melonjak ya. Kalau orang normal sebetulnya baik-baik saja. Ya, tapi kalau orang ada sakit gula tentu tadi Dr. Seva sudah menjelaskan kan ada minum obat teratur. Jadi saya kira juga tidak akan melonjak asal gulanya juga dipilih gula yang bagaimana. Ya, jadi jangan gula pasir. Ya, jadi bukan jadi melonjak terus demikian. Tapi kalau orang udah sakit gula, makannya seenaknya, gulanya seenaknya ya tentu aja bisa naik ya, gulanya naik ya nggak baik ya. Tapi kalau dia minum obat teratur nanti Dr. Seva yang akan melengkapi, ya itu saya kira tidak ada masalah. Jadi kita semuanya puasa itu jangan sampai bukanya itu jadi kayak balas dendam. Semuanya kita kan udah detox, sudah semuanya udah siang harinya tuh udah kita nggak makan. Jadi semuanya itu akan kurang. Lalu kita balas dendam, sebetulnya hal yang salah. Ya, jadi artinya kita makan tetap teratur pada porsinya. Ya, dengan kalori yang cukup, dan tadi sudah dijelaskan lagi oleh Dr. Seva bahwa setelah makan 2 jam kemudian baru boleh tidur. Ya, jadi jangan karena habis makan, terus sholat, tak kenyang, terus kita tidur ya, itu juga menyebabkan sistem imunnya juga nggak baik ya, selain pencernaannya menjadi tidak baik. Baik, Dr. Seva ada tambahan? Enggak, sudah itu aja. Yang penting jangan balas dendam. Yang penting jangan balas dendam. Jadi ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau semuanya dilakukan secara appropriate ya, secara wajar, semuanya baik, hasilnya baik, kurang lebih. Baik, ada pertanyaan lagi. Pertanyaan banyak sekali sebetulnya. Apakah dengan minum air putih dan kurma saja akan hipoglikemi, katanya Dok? Ya, sebetulnya air putih paling bagus ya, minimal 8 gelas sehari di luar teh, kopi ya, di luar itu ya. Jadi air putih aja ya itu. Kita harus atur waktu sahur berapa gelas, waktu buka berapa gelas ya. Minimal itu harus tercapai. Kalau dengan kurma saja itu memang tergantung kebiasaan ya. Kalau dia kebiasaannya memang makannya sedikit waktu puasa, itu dengan zaman Nabi pun dengan kurma saja cukup ya. Jadi makanya harus lihat perorangan.
Jadi jangan kita lihat, oh zaman itu begitu kurma, kita juga coba, ternyata kita hipoglikemi, ya hati-hati. Ya jadi harus dilihat perorangan. Ya kurma, setiap orang bagus makan kurma waktu pagi hari, tapi tidak semua orang bisa mencukupi gitu ya. Jadi ada orang yang memang di samping kurma dia butuh yang lain. Jadi sangat individual sekali. Ya, tapi tergantung, ya sangat tergantung. Jadi orang yang punya penyakit tertentu, jangan lupa sebelum puasa konsultasikan ke dokter masing-masing yang menanganinya, sejauh apa gizinya, ya itu penting. Apalagi tadi dokter Sepa menjelaskan yang orang diabetes ya, itu betul-betul harus dikonsultasikan di awal sebelum puasa. Sehingga waktu puasa itu semua akan berjalan dengan baik, dan ingatkan kita kondisi kita di rumah saat ini, ya pada saat 30 hari ke depan. Jadi itu pergunakanlah kesempatan puasa yang paling baik, yang paling hikmat pada saat ini, ya dengan banyak doa tentunya. Ya, Dokter Sepa ada tambahan, Dok? Ya, yang penting adalah total kalori ya, seperti tadi Prof. sudah sampaikan secara eksplisit. Jadi kalau total kalorinya tidak berubah, maka mestinya tidak masalah ya. Jadi pakai korma juga asal kalorinya cukup, tapi tentu makanan yang lebih baik adalah ketika lengkap ya. Kalau dia mendapatkan serat dan karbohidrat, misalkan dari korma, dia mendapatkan protein dari yang lain sebagai tambahan itu. Yang penting balance. Dan untuk saat baru berbuka puasanya di masa pandemi ini, ada yang khusus tidak, Prof? Dok? Nggak ada, tapi tetap. Jadi pertama kali tidak boleh makan langsung penuh ya, hanya 10% dari total kalori itu sebagaimana sunnah Rasul juga demikian. Baik. Baik, terima kasih Prof dan Dokter. Tadi untuk olahraga berbuka puasa tadi kita sudah jawab di slide-nya Dokter Sepa tadi ada ya Dok ya, bahwa olahraga tetap bisa dikerjakan ya. Mungkin slide-nya kurang terbaca tadi oleh audiens. Lalu tadi mungkin Prof Iris nih, mungkin pertanyaan terakhir ya Prof ya. Prof tadi sempat mengatakan ada autoimun yang bisa berjemur, ada yang enggak gitu. Jadi ada 2 pertanyaan nih, yang mana yang bisa berjemur, yang mana yang tidak. Ya. Mungkin tergantung pasien, tapi mungkin bisa sedikit di-share Dok. Ya. Jadi yang tidak boleh tuh kayak lupus ya. Lupus pasti nggak boleh ya. Beberapa orang dia belum tahu, terus pas dijemur dia rasanya flare up ya. Jadi lebih nggak enak, kulitnya merah, terus kemudian kadang-kadang nyeri sendi bisa timbul kalau yang sangat sensitif ya. Sjogren juga sama ya, Sjogren sama lupus tuh kayak kakak adik ya, mirip banget ya. Nah kemudian yang boleh itu RA ya, rheumatoid arthritis justru boleh. Ya psoriasis justru boleh ya. Jadi kita memang harus hati-hati menjelaskan kepada pasien, nggak semua autoimun nggak boleh gitu ya. Jadi harus benar-benar jelas, karena kasihan yang butuh kayak psoriasis, butuh matahari, dibilang nggak boleh, padahal dia butuh. Seperti itu. Tapi tentu ada jam-jamnya, berapa menit ya. Itu 2 minggu sekali cukup ya, dan berapa menit, 10 menit sampai 15 menit ya. Jam 8 sampai jam 10 ya, jam 9-an dah yang paling ngepas ya. Sebetulnya tergantung letak negara kita, letak kota kita. Ya jadi sebetulnya pernyataan itu dari banyak macam, itu saya nggak menyalahkan, itu benar dari posisinya masing-masing. Tapi kalau dari Jakarta, ya paling baik jam 9-an ya, dari Pedoski pun jam 9, jam 8 sampai jam 10. Kita Pramuni juga jam 9, jam 10 ya. Jadi seperti itu, jam 9, jam 8, 9 itu baik ya, karena matahari sebenarnya udah cukup ya. Dan kita butuh tuh vitamin D3 ya, yang dari ultraviolet B, karena ultraviolet ada beberapa macam, ada 3 macam, kita butuh yang B. Tapi sebetulnya setiap jam itu ABC-nya tetap ada ya, tapi yang paling bagus B-nya di mana. Ya itu. Jadi simpang siur ya. Jadi memang kemarin itu banyak sekali pertanyaan, jam berapa lama? Ya 2 minggu sekali lah. Berapa lama? 10 sampai 15 menit. Yaitu ya, sekitar jam 9 pagi. Baik, Prof Iris. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, tapi kurang lebih sudah cukup dijawab tadi ya Prof dan Dokter. Karena waktu juga terbatas mungkin, tapi saya harapkan webinar kita kali ini cukup banyak menjawab pertanyaan dari awam, terutama tadi yang Prof Iris mengatakan masalah jemur-jemur tadi ya Prof ya, karena banyak sekali yang bertanya kemarin masalah jemur. Jadi ini kita harapkan bisa membantu para pendengar kita untuk bisa melaksanakan hari-hari ke depan lebih baik. Saya akan meresumekan sedikit tentang webinar kita kali ini. Jadi tetap pesan utamanya stay at home ya. Jadi tetap di rumah sebisa mungkin, sangat membantu pemerintah dan juga kami tentunya tenaga kesehatan ya. Dengan stay at home tentu akan mengurangi kemungkinan makin berkembangnya kondisi COVID-19 di negara kita. Lalu yang berikutnya adalah puasa
puasa berefek baik karena akan lebih menekan reaksi inflamasi sehingga kondisi infeksi yang terjadi tidak menjadi berat. Ya, secara imunitas pun pada kondisi normal berpuasa tidak mempengaruhi imunitas, bahkan menjadi lebih baik karena zat-zat yang menyebabkan inflamasi itu turun sehingga tidak mudah terjadi inflamasi pada orang awam ataupun pada pasien. Ya. Lalu penyakit kronis asalkan terkontrol diperbolehkan untuk berpuasa. Bila memungkinkan kontrol dulu ke dokternya sebelumnya, tapi bila tidak tadi penyesuaian-penyesuaian yang sudah diberitahu oleh Dr. Seva bahwa obat bisa diatur menjadi 2 kali sehari ya, saat sahur dan saat berbuka ya, dan kalau itu selama ini terkontrol puasa biasanya akan baik-baik saja ya. Jadi pada kondisi normal berpuasa pada semua penelitian menyatakan hasil yang positif baik terhadap gula darah maupun terhadap sistem imun ya, karena itu berpuasa dianjurkan pada semua orang kecuali memang yang tidak memungkinkan berpuasa ya, pada penyakit-penyakit tertentu yang memang tidak memungkinkan berpuasa. Berjemur semua jam sebetulnya baik, tergantung daerahnya juga. Jadi bisa dimulai dari kalau di Jakarta misalnya jam 8 sudah panas. Jadi jam 8, jam 9, jam 10 itu bisa 10 sampai 15 menit cukup ya. Dan kita perlu untuk vitamin D-nya karena vitamin D juga tadi dikatakan membantu meningkatkan imunitas pada tubuh. Jadi itu baik efeknya. Saya rasa cukup sekian dengan pesan utama lagi-lagi untuk kepada pendengar kita semua, tetap di rumah beribadah. Justru pada saat seperti ini ibadah bisa kita tingkatkan karena kita banyak di rumah. Ibadah juga meningkatkan imunitas juga, puasa juga meningkatkan imunitas, sholat juga meningkatkan imunitas karena pergerakan yang rutin dan teratur itu sangat baik tentunya buat tubuh ya. Karena itu saya sebagai moderator, Dr. Nadia, Prof. Iris, Dr. Seva dan juga seluruh pengurus PB PAPDI mengucapkan selamat beribadah puasa, selamat menyambut bulan Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Saya rasa saya cukupkan sekian dahulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.